Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal yang bertemakan tentang menerapkan pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Namun sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama untuk membuka kegiatan pada hari ini agar kegiatan hari ini dapat dilancarkan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kita selalu diberikan lindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang penerapan pola hidup bersih sehat di masa pandemi COVID-19. Namun sebelum itu akan saya jelaskan terlebih dahulu kegiatan tahapan pada kegiatan hari ini. Yang pertama yang sekarang kita lakukan ini ada tahap pendahuluan, lalu ada tahap inti. Nanti pada tahap inti teman-teman dapat memberikan pendapat atau opini tentang materi yang saya berikan, lalu pada tahap penutup nanti teman-teman dapat menyimpulkan hasil kegiatan dan menyampaikan pesan-kesan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Seperti itu. Lalu tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama nanti teman-teman diharapkan dapat menjelaskan konsep dari pola hidup sehat pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, teman-teman diharapkan dapat menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, teman-teman diharapkan dapat mengaitkan perilaku pola hidup bersih sehat dengan pandemi COVID-19. Dan yang keempat, teman-teman diharapkan dapat mengkaitkan pola hidup bersih sehat meningkatkan pola hidup bersih sehat di masa pandemi COVID-19. Seperti itu. Apakah dapat dipahami teman-teman? Insya Allah Bisa, Bu. Bu. Sabu. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi di sini untuk materinya ada 3 yang akan saya paparkan, yaitu ada pengertian COVID-19, pengertian PHBS atau perilaku hidup bersih sehat, dan perilaku hidup bersih sehat sebagai pencegahan penularan COVID-19. Di sini apakah teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya apa sih COVID-19 itu? Silakan saya tunjuk Mbak Firda. Kalau menurut saya, COVID-19 itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona, Bu. Oke, terima kasih Mbak Firda. Jadi COVID-19 itu adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau yang dikenal dengan novel coronavirus. Penyakit ini ditularkan melalui droplet atau percikan pada saat berbicara, batuk, dan bersin dari orang yang terinfeksi virus corona. Dan selain itu, penyakit ini itu juga dapat ditularkan melalui kontak fisik seperti berjabat tangan, lalu sentuhan, seperti itu. Lalu di sini saya berikan data jumlah kasus COVID-19 secara global yang terkonfirmasi itu per tanggal 27 Mei 2021 kemarin itu ada sekitar 168 juta kasus di seluruh dunia ya. Dengan 4 negara yang jumlah kasus terbanyaknya itu ada Amerika Serikat dengan kasus sebanyak 33,2 juta kasus, lalu India dengan 27,4 juta kasus, Brazil 16,3 juta kasus, dan Prancis 5,92 juta kasus. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, India
India tadinya itu tidak menempati urutan kedua, melainkan masih di bawah-bawah seperti itu. Nah, kenapa India ini mengalami lonjakan kasus yang cukup besar, bahkan sekarang ini di media itu disampaikan bahwa India itu mengalami tsunami COVID-19, itu apa saja sih penyebabnya? Jadi yang saya ketahui, yang setelah saya baca-baca seperti itu dari berbagai sumber, itu India mengalami tsunami COVID-19 itu dikarenakan yang pertama protokol kesehatan itu di sana itu penerapannya kurang disiplin, terlebih lagi pada daerah-daerah yang masih kumuh seperti itu. Di India itu daerah-daerah kumuhnya itu masih tergolong cukup banyak, dan di sana itu untuk menerapkan protokol kesehatan itu sangat sulit. Bahkan pola hidup bersih sehat itu juga di sana tuh masih kurang aware gitu, karena di daerah India sendiri itu, yang daerah-daerah kumuh itu masih banyak sekali yang kekurangan toilet pribadi seperti itu. Jadi bisa bisa disimpulkan bahwa di sana itu tingkat kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan itu sangat kurang gitu. Lalu yang kedua itu yang saya tahu beberapa pekan lalu itu di India melangsungkan festival yang umat Hindu itu berendam bersama-sama di Sungai Gangga tanpa mereka memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Jadi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di India itu jumlah kasusnya itu melonjak sangat drastis seperti itu. Lalu, apa saja sih gejala COVID-19? Jadi, gejala COVID-19 itu ada yang pertama demam tinggi. Jadi, suhu badan itu akan mengalami kenaikan dan melebihi 37,3 derajat Celcius. Jadi, kalau kita misalnya datang ke suatu tempat seperti itu, kita pasti dicek kan suhu tubuhnya, memastikan bahwa kita itu enggak melebihi suhu 37,3 derajat Celcius. Kalau kita melebihi suhu itu, sudah dipastikan kita dilarang masuk ke tempat tersebut. Lalu yang kedua, batuk kering. Batuk kering itu terjadi secara terus-menerus. Lalu badan itu terasa lemas atau mengalami kelelahan. Jadi badan yang biasanya kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, itu tuh kita merasa nggak sanggup gitu untuk melakukan aktivitas ringan yang bisa kita lakukan seperti biasanya. Tubuh itu akan terasa sangat lemas dan seperti kelelahan, seperti itu. Lalu untuk sistem pernapasan juga orang yang mengalami COVID-19 itu pernafasannya terasa lebih sulit. Lalu pola hidup bersih sehat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269, itu PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri secara mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Jadi, perilaku hidup bersih sehat itu adalah perilaku kita di mana kita itu peduli dengan diri sendiri atau orang lain dengan menjaga kesehatan kita semuanya, dengan kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Lalu untuk mencegah penularan COVID-19 sendiri, itu secara umum seperti ini, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang kandungan alkoholnya itu tinggi, lalu menerapkan etika batuk dengan baik dan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, lalu istirahat yang cukup. Lalu di sini pola hidup bersih sehat sebagai pencegahan penularan COVID-19. Perilaku hidup bersih dan sehat untuk pencegahan virus COVID-19 itu dapat berupa cara mencuci tangan yang baik dan benar, cara menerapkan etika batuk, cara melakukan physical distancing, dan cara menjaga kebersihan diri. Nah, untuk upaya pencegahannya sendiri,
yang bisa dilakukan itu dengan kita melaksanakan atau melakukan kegiatan yang salah satunya itu penyuluhan atau sosialisasi ataupun edukasi dengan tujuan untuk dapat memberikan data dan informasi yang ilmiah kepada seluruh lapisan masyarakat tentang virus corona di Indonesia melalui media-media online yang dapat dijangkau masyarakat. Jadi kita kan punya banyak sekali media-media online ya, bisa kita mengedukasi teman-teman dengan menggunakan Instagram atau YouTube seperti itu, atau bisa melakukan sosialisasi seperti yang kita lakukan saat ini secara virtual seperti itu. Jadi memanfaatkan media-media yang ada untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang di sekitar kita agar lebih peduli dengan keadaan pandemi COVID-19 saat ini, seperti itu. Nah, lalu untuk perilaku hidup bersih sehat sebagai pencegahan penularan COVID-19 itu ada dengan mencuci tangan, menggunakan sabun atau hand sanitizer, lalu menghindari kerumunan, sudah pasti, menggunakan masker, dan tidak berjabat tangan atau kontak fisik dengan orang lain, seperti itu. Lalu di sini ada tata cara mencuci tangan. Nah, tata cara mencuci tangan itu saya rasa teman-teman semuanya juga sudah tahu. Kita bisa memakai sabun atau hand sanitizer. Lalu yang pertama-tama dengan membersihkan telapak tangan, lalu sela-sela jari, lalu kuku, pergelangan tangan, ibu jari. Lalu setelah itu dikeringkan sampai kering. Nah, teman-teman yang merasa itu masih kurang bersih, itu bisa disemprotkan disinfektan sebagai tambahan seperti itu. Lalu ada penggunaan masker dengan benar seperti ini. Jadi di sini ada 3 gambar yang menunjukkan cara penggunaan masker dengan baik dan benar. Jadi kita menggunakan masker juga jangan yang hidungnya kelihatan, terus banyak kayak menggeronggong yang memungkinkan untuk virus atau droplet tuh masuk gitu. Jadi harus dipastikan bahwa masker itu melindungi hidung dan mulut kita, seperti itu. Oke, lalu itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menampilkan video terkait materi hari ini. Halo teman-teman, simak dan tonton video ini ya. Gak kerasa ya teman-teman, udah 1 tahun lebih kita di rumah terus. Bosan gak sih? Gak bisa pergi ke kantor karena harus work from home. Gak bisa berkerumun kayak nonton stand-up komedi, konser, atau ya sekedar jalan-jalan. Malah banyak yang sakit dan dirawat di rumah sakit karena virus COVID-19 ini. Jadi bingung, apa sih yang mesti dilakuin supaya pandemi ini cepat berakhir? Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena kita bisa melawan pandemi COVID-19 ini dengan menerapkan pola hidup bersih sehat dan protokol kesehatan secara disiplin. Nah, PHBS dan prokes seperti apa sih yang harus kita terapkan pada masa seperti ini? Yang pertama, rajin mencuci tangan dan memakai masker jika bepergian. Dan yang paling penting, jangan berkerumun dulu ya. Jangan ngadain pesta besar dulu. Nah, itu dia teman-teman informasi tentang PHBS dan prokes COVID-19. Terima kasih sudah menonton. Oke, jadi itu teman-teman semuanya video yang berkaitan dengan materi hari ini. Saya minta untuk teman-teman menyimpulkan materi kegiatan pada hari ini dan video yang sudah saya tampilkan tadi. Silahkan Mbak Elia menyimpulkan kegiatan pada hari ini.
Halo Mbak Elia. Oke, sepertinya terkendala sinyal ya Mbak Elia. Silahkan Mbak Firdausiah. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi dan video tadi, dari situ saya bisa mengetahui lebih luas gitu Bu, terkait pengertian COVID-19 itu apa, kemudian PHBS itu seperti apa, dan cara menggunakan masker yang baik dan mencuci tangan yang baik itu seperti apa. Terus kemudian terkait video tadi, kita tidak boleh lengah meskipun kita punya teman banyak, tapi kita harus tahu teman itu membawa manfaat yang baik atau tidak kepada kita gitu Bu. Ya, terima kasih Mbak Firdausiah atas kesimpulannya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini eh, lalu dikaitkan dengan video yang saya tampilkan tadi bahwa eh, begini, saat ini kita itu sedang eh, apa mengalami pandemi COVID-19 dan itu sudah berlangsung sangat lama. Jadi jangan sampai kita merasa sudah beradaptasi dengan keadaan saat ini, lalu kita lengah, kita mengabaikan protokol kesehatan, kita tidak menerapkan perilaku hidup bersih sehat seperti itu. Jadi walaupun apa ya, kita sudah bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang, itu COVID-19 itu tetap masih ada. Jadi COVID-19 itu belum selesai. Bahkan untuk saat ini saja banyak 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 negara itu virusnya itu sudah bermutasi. Bahkan di Indonesia sendiri itu sudah ada kasus yang masuk terkait dengan mutasi virus COVID-19 seperti itu. Dan saya harapkan teman-teman nantinya dapat lebih meningkatkan perilaku hidup bersih sehat, lalu meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar pesan dan kesan dari teman-teman semuanya yang diwakilkan oleh satu orang. Silahkan untuk Mas Faras menyampaikan pesan dan kesannya. Baik, terima kasih untuk kesan pertama dari kesan saya selama mengikuti dari hari ini, yaitu saya lebih menjadi mengetahui dari mulai pengertian COVID, terus proses penyebarannya seperti apa, lalu cara memakai hand sanitizer atau masker dan PHBS. Dan itu merupakan apa ya, sebuah catatan penting juga bagi kita semua yang ada di sini, di mana kita harus benar-benar menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, dan tetap menerapkan protokol kesehatan kemanapun dan dimanapun kita berada. Dan lalu untuk pesan saya, untuk terutama teman-teman kelas yang ada di sini juga, dan Bu Luki juga, mungkin pesannya itu selama pandemi ini kita harus benar-benar menjaga imun tubuh kita, menjaga kesehatan kita, tetap menjaga prokes, terus bagaimana kita menyikapi pandemi ini meskipun sudah berlangsung lama, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada klaster-klaster baru, dan seperti yang tadi dijelaskan ada mutasi-mutasi virus baru, dan itu juga benar-benar kita harus aware terhadap situasi di lingkungan kita sendiri. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mas Faras atas pesan dan kesannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, saya harap teman-teman semuanya setelah kegiatan ini, teman-teman semuanya itu dapat meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan, mematuhi protokol kesehatan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti itu. Jadi, sepertinya sudah cukup kegiatan hari ini, materi yang sudah saya sampaikan hari ini saya rasa cukup. Untuk kedepannya nanti kita akan membahas materi yang berbeda untuk bimbingan selanjutnya, dan kita jadwalkan di hari yang sama dan jam yang sama. Apakah dapat disepakati teman-teman?
Ya, dapat Ya, Bu. Bu. Bisa, Bu. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman pada hari ini yang sudah meluangkan waktu. Mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan banyak salahnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.